Mas Ardi punya standar nggak terhadap mobil yang masih bisa dikategorikan rasa baru padahal kilometer sudah tinggi? 168.000. Itu. Tapi kalau kita pakai mobil ini itu terasa enteng, terasa enak. Mobil tanpa sporing, kita nempuh waktu misalnya 8 jam, sama-sama 8 jam, itu akan terasa pegel. Kenapa? Tidak original. Ya, dia nggak pecah. Ya, pengaruh sangat. Karena kasar ini menandakan tanda keausan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia dimanapun berada. Selamat sore dari bengkel kesayangan kita, Bengkel Ah Motor Yogyakarta. Tak jauh dari pusat kota. Silahkan mampir ke Bengkel Ah Motor Yogyakarta bersama Sardi dan kawan-kawan di sini untuk mengetahui apa solusi untuk mungkin ada masalah-masalah kecil ringan di kendaraan Anda ataupun masalah-masalah berat di transmisi matic atau mesin yang mulai agak kasar ya, ada bunyi-bunyi aneh. Silahkan datang ke Bengkel Ah Motor Yogyakarta bersama Mas Hardi. Mudah-mudahan kita bantu dan mencari solusi yang tepat untuk kendaraan Anda. Baik Sobat Ahpedia, ini kita berbicara dengan Mas Hardi nih, konten asik nih, mudah-mudahan bisa berbagi buat kita semua yang sudah memiliki kendaraan di atas 120 km Per jam. 120.000 km. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Ahpedia. Semoga senantiasa sehat. Alhamdulillah, amin. Gimana Pak kabarnya Pak? Amin, alhamdulillah. Sehat kan Pak? Sehat. Ya. Ini apa Pak? Tema kita Pak? Iya, ini masih agak unik Mas Hardi. Dengan kemarin kan kita punya konten yang 100.000 km juga ya. Oh iya ya. Yang ternyata itu sangat penting dan vital, yaitu motor pompa bensin. Bensin. Ya. Fuel pump. Nah, sekarang ada yang lebih meluas lagi. Kalau kemarin kan mengkerucut ke satu spare part. Oh iya Nah, ya. kalau ini begini Mas Hardi. Mobil 120.000 km. Boleh tinggi nih kilometernya. Oh, kilometernya boleh tinggi. Nah, tapi Kilometer ternyata rasanya masih baru. Nah, ini mungkin atau nggak mungkin ini? Mungkin Pak? Mungkin. Ya, jadi kita beli mobil baru, speedometer pakai yang lama. Ini kilometer asli Mas. Ya. Jadi bisa Pak? Ya. Jadi mobil ini kan dia terdiri dari berbagai ratus mungkin ribuan spare part ya Pak ya. Oke, betul. Dan itu mereka mempunyai usia. Jadi ada beberapa yang dia periodical maintenance harus diganti, contoh fan belt, kampas rem, kampas kopling, kemudian filter-filter itu harus diganti. Tapi ada juga yang dia minta diganti bukan berdasarkan periodical maintenance atau perawatan servis, perawatan berkala. Tapi dia kalau sudah jebol ganti. Contoh misalnya engine mounting, kemudian di sana ada piringan cakram, kemudian di sana ada alternator, lalu ada kompresor AC. Itu adalah bagian-bagian spare part yang dia tidak berdasarkan periodical maintenance atau dia nggak bisa diukur berapa kilometer dia akan mengalami keausan, kerusakan, jebol atau mungkin yang lainnya kayak gitu. Nah, di sini kita mengajak kepada teman-teman ketika servis berkala itu pasti ada masukan dari teknisi Pak. Mungkin temuan kompresor AC-nya kasar. Nah, sebelum terjadi masalah di oli yang menghitam, itu sesuatu yang kasar itu sebaiknya diganti. Karena apa? Karena kasar ini menandakan tanda keausan. Nah, kalau misalnya dia supaya tidak meremen ke yang lainnya, itu sebaiknya dilakukan penggantian segera ekstra. Misalnya contoh lainnya di kaki-kaki ada yang namanya stabilizer. Ada busing stabilizer. Ketika kita ngelewatin posisi tidur, kemudian di sana ada suara gluduk-gluduk nggak nyaman, itu kalau misalnya karetnya diganti sesegera mungkin, itu linknya akan bertahan. Tapi kalau karetnya dibiarkan begitu saja, maka linknya akan menjadi aus, gitu. Sehingga periodical maintenance yang dilakukan oleh customer ini sendiri sebetulnya meminimalisir biaya yang berlebih. Kemudian juga menyegerakan penggantian spare part sebelum spare part lainnya kena juga, kayak gitu. Sehingga karena dia nggak bisa diprediksi, kita hanya bisa memantau ketika servis berkala. Untuk itu pentingnya servis berkala Pak. Sehingga kata kuncinya adalah ketika kita menginginkan mobil di atas 120.000 itu terasa baru, lakukan periodical maintenance service di bengkel langganan. Gitu. Kenapa harus di bengkel langganan? Karena kalau kita bengkel langganan itu kita punya history Pak. Mobil ini ke depan 5.000 km lagi prediksinya akan mengganti apa ya? Itu sudah ada catatan record lah. Ya, record ada prediksinya Pak. Ya, kayak gitu. Misalnya mobil di sebelah saya ini kilometernya secara kilometer kita katakan udah 160.000 km Pak. Udah berapa? 168.000. Itu. Tapi kalau kita pakai mobil ini itu terasa enteng, terasa enak,
karena di samping cc yang 1800 tapi perawatannya memang rutin. Kemudian ada masukan dari mekanik, itu pun juga dilakukan penggantian. Kayak misalnya kalau kita saksikan di sini engine mounting ini kita saksikan dalam kondisinya baru. Torque mounting ini juga baru. Kemudian ada beberapa item spare part baik mesin dan juga transmisi maupun kaki-kaki. Ketika customer ini dia melakukan servis berkala, terus kita temukan adanya kendala misalnya kebocoran seal, itu langsung dilakukan penggantian. Kenapa? Karena kebocoran seal ini sendiri juga nggak ada tuh di periodical maintenance service. Misalnya dia harus ganti seal crankshaft belakang di kilometer 100.000 misalnya, itu nggak ada. Sehingga yang terjadi adalah kita visual. Kayak misalnya seal rem, itu pun juga kita lakukan visual. Jadi ketika kita cek rem 4 roda, itu bukan hanya kita membersihkan kampas, tapi juga cek fungsi piston. Dia ketika dipres itu mengalami macet atau tidak. Ketika dia diinjak itu dia mengalami kinerja yang spontan atau tidak. Kemudian di sana ada seal-nya, yang itu seal itu sudah ada indikasi sobek atau tidak. Karena kalau sobek nanti hubungannya nanti dengan debu, dengan air, mengakibatkan nanti pistonnya berkarat dan juga macet. Itu kan sesuatu yang berefek, kayak gitu Pak Taufik. Nah sehingga kalau kayak customer ini dia rutin servisnya, kemudian dia penggantiannya pun juga ada namanya planning, ada plan penggantian. Misalnya saat ini servis berkala, kita temukan misalnya salah satu contoh yang dia kayak kemarin terprediksi Pak Taufik ya, itu adalah pompa bensin misalnya. Nah itu kita dapati tekanannya itu dia cenderung melemah, maka kita kasih note tuh di situ tuh. Itu harus dilakukan pengecekan pompa bensin di berikutnya atau melakukan penggantian. Nah dengan demikian mobil tuh betul-betul enak dipakai. Dan sebisa mungkin ya buat pemilik kendaraan ketika didapati mobilnya dirasa tidak seperti sebelumnya. Misalnya kita dapati mobil ini ketika kecepatan tinggi direm goyang setirnya, kayak gitu. Maka itu buru-buru tuh dilakukan pengecekan rem, gitu. Bisa jadi itu piringannya bergelombang, bisa jadi ada salah satu piston yang macet, atau mungkin kampas remnya habis. Nah, itu juga bisa. Sehingga ketika apa yang dirasakan oleh pengemudi atau pemilik mobil itu tidak sesuai dengan kondisi sebelumnya, buru-buru dilakukan laporan. Kayak gitu Pak Taufik. Baik, Mas Ardi, kita tuh punya standar nggak sih? Mas Ardi punya standar nggak terhadap mobil yang masih bisa dikategorikan rasa baru padahal kilometer sudah tinggi? Ya, tentunya kalau standar secara buku manual servisnya di sana kan ada, tapi kan kalau untuk rasa ya itu nggak akan bisa kita tuliskan dalam bentuk tulisan. Nah, kayak gitu. Sehingga kalau untuk standar ya memang kita bisa harus punya pengalaman Pak di sini. Di sini kita ada satu kunci yaitu pengalaman. Kenapa? Karena kalau kita melihat hanya berdasarkan fisik, visual atau tulisan itu kurang bisa menggambarkan. Contoh misal gini, kita dapati ada mobil yang engine mountingnya baru, nggak pecah, dia baru, tapi secara getaran ini tidak seperti sehalusnya Livina, ya gitu. Ternyata begitu dicek, oh engine mountingnya tidak original, ya dia nggak pecah, ya pengaruh sangat. Karena kan salah satu di antara fungsi engine mounting itu kan meredam getaran mesin, Mbak. Ya masuk ke dalam bodi. Termasuk nanti akan dirasakan di kabin. Nanti di RPM tanggung seperti RPM 1200 sampai 1700 itu getarannya akan terasa sangat intens. Itu maka ketika mountingnya ini dia meskipun baru, meskipun nggak pecah, tapi kalau dia kualitas karetnya tidak selayaknya original dan juga nggak bisa mampu meredam getaran, itu akan terasa kurang nyaman. Ya, kayak gitu. Nih, ini Mas yang sebenarnya saya pengen cari bersama dengan Sobat Apedia. Rasa pengalaman dari Mas Ardi. Nah, salah satu itu tadi berarti engine mounting. Yang lain apa lagi Mas Ardi? Kemudian kalau misalnya kita bicara pengalaman antara sesuatu yang misalnya dia proper dipakai sama tidak, itu biasanya di evaporator AC. Apa pengaruhnya Mas? Dingin, betul. Jadi kadang ada beberapa evap yang tidak original. Evap ini kan fungsinya sebagai penampang, Pak. Penampang freon yang sirkulasi, sehingga evap ini kalau dia rambatan dinginnya itu bagus, maka dia pun juga akan mengkontaminasi udara sekitar blower, itu juga bagus. Ada beberapa evaporator itu yang memang dia
memang non ori ya. Jadi nggak semua non ori itu jelek Pak. Tapi ada beberapa non ori itu yang memang dia rambatan dinginnya itu kurang bagus. Sehingga apa? Habis ganti evaporator dirasa kok nggak dingin sedingin awalnya. Misalnya Grand Livina, dia kalau kita colok termometer itu bisa sampai 4 sampai dengan 6 derajat. Tapi ada beberapa evaporator itu yang dia sampai hanya 11 derajat kayak gitu. Dinginnya kurang menggigit. Akhirnya apa? Ketika malam hari dia akan terasa sangat dingin full. Tapi ketika siang hari dia kurang begitu dingin. Itu pun juga kita bisa tempuh hanya dengan beberapa pengalaman merek saja kayak gitu. Satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Apa Pak? Oh, satu lagi yang lainnya, Ya, misalnya. yang lainnya. Misalnya ban. Ban. Nah, ban itu kita mungkin beberapa teman-teman saya habis ganti ban Mas, tapi kok ternyata timbul suara bising. Kan kita berkendara itu kan bukan nggak selamanya melewati jalan yang jelek, dan juga nggak selamanya juga melewati jalan yang aspal yang halus. Terkadang kita melewati jalan tol. Nah, di tol itu kan dia kan kebanyakan kan bahannya beton Pak. Nah, bahan beton itu ada beberapa ban yang itu ketika lewat beton suaranya jadi bising, gitu. Sehingga bawaan misalnya bawaan pabrikannya mereknya A, nah, dipasangkan mereknya B, atau bawaan pabrikannya mereknya D, dipasang merek B, sehingga merek B ini menimbulkan ketika lewat jalan tol itu timbul suara siul, Pak. Wah, gitu. Itu kan apa ini? Ya, gitu ya. Itu suara apa ini? Tadinya nggak gitu, gitu. Akhirnya apa? Salah satunya adalah ban. Bukan ban barunya, tapi ketika ban ini menempuh jarak 2 tahun, 3 tahun, itu dia timbul suara bising. Nah, kayak gitu. Itu juga perlu pengalaman untuk melakukan pengecekannya. Setidaknya buat teman-teman, intinya gini, intinya adalah manut bengkel yang proper, kayak gitu. Ada beberapa bengkel-bengkel, dan banyak bukan hanya di AHA Motor ya Pak. Ada banyak bengkel-bengkel yang mereka memang sudah punya pengalaman, dia punya kunci pengalaman, sehingga dia tahu tuh baru megang misalnya kap mesin, wah ini engine mountingnya nggak standar nih. Nah, dia udah tahu. Atau mungkin dia baru megang mobil, didapati kecepatan rendah, misalnya 30 sampai dengan 40 km per jam, dimasukkan gigi 3, terus ada nyendatnya. Nah, dia udah tahu nih, oh ini dari businya. Nah, kayak gitu. Baik, nih Mas Adi, pertanyaan terakhir. Tadi kan kita baru menyinggung hal yang di mesin, kaki ya, gitu ya. Kaki. Nah, kan kadang kita kalau baru beli mobil baru nih, kan Bekas rasanya apa? senyap ya. Oh iya benar. Senyap di dalam itu kan. Nah, terus nggak ya setelah 120.000 km ini masih kategori bahwa dia masih mirip dengan mobil baru, tapi punya geladak gluduk gitu di dalam itu. Gimana? Betul. Jadi kalau untuk mobil-mobil sekarang, ya itu kan memang dia dilengkapi dengan pertama peredam. Nah, salah satu yang meredam itulah ini Pak. Nah, salah satu yang meredam adalah karet. Nah, ini kan karet ini kan dia kan senantiasa menjaga pertama kebocoran, baik air ataupun udara masuk. Kemudian yang kedua kekedapan, sehingga suara bising dari luar itu tidak masuk ke dalam, dikarenakan ada karet-karetnya. Nah, untuk itu mobil-mobil yang biasanya Pak ya, itu 120.000 km ke atas, rata-rata usianya udah di atas 10 tahun Pak. Oh iya. Rata-rata usianya udah di atas 10 tahun. Nah, kalau udah di atas 10 tahun, kita sudah tidak lagi ngomong masalah daya tahan ininya ya Pak, atau kerusakannya ya. Betul, tapi kita bicara adalah usia kelenturan. Kelenturan dari karet ini sendiri itu yang akan menjadikan kedap di dalam kabin. Itu pertama karet. Yang kedua, trim-trim. Nah, door trim ini ya. Ya betul, trim-trim ini kan juga mempunyai klip di dalamnya Pak. Selain klip, dia pun juga punya kelenturan juga. Nah, ketika dia udah di atas 10 tahun, biasanya dia akan kemereket Pak. Jadi kalau dipakai lewat jalan jelek, lewatin jalan jelek itu akan kerket. Nah, kalau gitu. Nah, itu ada beberapa opsi dalam menjaga kekedapan di dalam kabin. Pertama, diganti. Gitu. Yang model karet-karet kayak gini diganti. Yang kedua, kadang kalau kita karena kalau penggantian itu agak mahal, kadang kita semprotkan dengan cairan silikon. Jadi silikon spray itu yang akan kita semprotkan di bagian-bagian karet gini, gitu. Nah, terkesan kalau silikon spray itu nanti kalau dipegang lengket dan sebagainya. Enggak. Kalau silikon spray itu berbeda dengan kayak Vaseline dan sejenisnya, itu beda. Kalau silikon spray itu ketika kita semprot, itu kita tutupkan seperti ini. Kita diamkan dalam waktu 1 malam aja. Kemudian nanti kita buka lagi. Kalau misalnya dia dirasa masih ada kayak cairan lengketnya atau cairan licinnya,
teman-teman bisa melap dengan kanebo basah. Setelah Kayak satu malam. Setelah 1 malam. Tujuannya apa? 1 malam itu supaya meresap ke bagian pori-pori karet ini. Nah, itu dia yang akan sedikit membantu meringankan bunyi kreket-kreket di dalam trim. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi sehingga kalau ditutup kayak gini dia terasa lebih kedap. Kemudian ketika kita lewat jalan seliringan motor atau berpapasan dengan motor belombongan itu kalau habis disemprot silikon biasanya akan lebih kedap. Kayak gitu, Pak Taufik. Baik. Mas Ardi, ternyata jawabannya adalah mobil 120 km itu atau lebih 120.000 km ya. Masih ada yang memang rasanya itu rasa baru. Rasa baru. Ada. Betul. Ini kalau kita bicara Grand Livina ini aja. Kalau Bapak pakai ini kilometer udah 168.000, tapi kalau dipakai nah itu masih nyaman, Pak. Mas dapat nyamannya di mana, Mas? Ya, ceritakan. Ketika nyamannya itu adalah pertama bantingan. Jadi kalau kita bicara bantingan itu kan berarti kan urusannya sama shock dan kaki-kaki. Kalau shock dan kaki-kaki selama dia shock ini dia tidak mati. Kalau mati itu mengakibatkan redaman terhadap pernya. Kan yang meredam getaran dari permukaan jalan sampai ke bodi itu kan pernya, Pak. Nah, per ini nggak bisa terus-terusan main. Harus 1-2 kali main saja. Setelah itu harus ada yang meredam, namanya absorber. Nah, absorber ini dia nggak boleh mati. Kalau mati, dia bisa dengan 2 kondisi, keras atau kondisi 2 terlalu lunak. Nah, kalau terlalu lunak nanti pernya akan senantiasa bermain. Kalau iya, betul, limbung jadinya. Kalau dia terlalu keras, itu ketika dia nabrak bagian permukaan jalan yang tidak rata, dia akan terasa kurang nyaman juga. Dan itu mengakibatkan getaran yang berlebih pada area kendali. Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang mobil ini karena sudah ada permajaan penggantian shock, sehingga shock yang diganti pun juga original, sehingga rasa itu tetap akan nyaman. Itu kalau dari ketika kita ngelewatin jalan yang jelek. Kemudian yang kedua tadi kita berbicara getaran mesin itu sendiri. Karena dia baru mountingnya, habis diremajakan, maka getaran mesin itu tidak sampai ke kabin, Pak. Mungkin sampai ke kabin pun juga hanya kecil sekali karena sudah direduksi oleh engine mounting ini tadi. Kemudian kalau kita bicara kendali kecepatan tinggi, ketika kita kecepatan tinggi kemudian kita lakukan rem, itu tidak ada namanya getaran, Pak. Gedek. Nah, gedek, bener, gedek. Gedek itu juga berpengaruh. Jadi ketika kita kecepatan tinggi di rem tanggung itu setir terasa itu adalah penyebab dari pertama bisa jadi rotor disknya, piringan. Yang kedua bisa jadi hubnya. Jadi dudukan piringan. Itu biasanya gini, kita pernah dapati kayak kemarin Nissan Serenanya Pak Ari. Itu beliau katakan, saya habis ganti bearing roda, Mas. Tapi ternyata bearing rodanya itu setelah kita cek, itu bekas ditempa, Pak. Dipukul. Jadi dalam melepas bearingnya kemungkinan dipukul menggunakan alat pukul yang cukup berat sehingga permukaan hubnya itu jadi bergelombang. Sehingga ketika cakram itu dia nempel di sana, mobil di running itu gini, gedek. Bukan hanya cakramnya tapi bannya juga. Karena apa? Karena bannya itu duduk di hubnya. Iya, betul. Kayak gitu. Sehingga kalau untuk mobilnya karena dia periodical maintenance-nya baik, kemudian setiap kali ada penggantian kampas misalnya, itu pun juga kita iringi dengan pengecekan permukaan rotor disk cakram. Nah, itu sehingga dia menjadi nyaman untuk dikendari ketika dia direm. Plus sporing juga perlu, Pak. Nah, ini yang kata kunci yang lainnya adalah ketika teman-teman memang ngerawat mobil 10.000 km sekali, itu kami sarankan dilakukan pertama rotasi ban. Kedua sporing. Gitu. Kenapa harus dirotasi ban? Ban belakang di kebanyakan mobil-mobil kita itu dia chambernya negatif. Chamber negatif itu cenderung ban dalam itu cenderung makan lebih banyak dibandingkan ban luar. Kenapa? Untuk menjaga kendalinya lebih stabil. Betul. Kalau untuk yang bagian depan untuk memperingan kinerja setir itu biasanya chambernya negatif. Chambernya positif. Chamber positif ini tadi dia mengakibatkan ban sisi luar itu cenderung lebih cepat habis. Sehingga 10.000 km sekali ban belakang ditaruh depan, ban depan taruh belakang. Itu lebih gampangnya. Kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai metode ban cadangan dilibatkan, itu juga nggak masalah. Cuman kalau saya ban cadangan diperuntukkan untuk cadangan saja. Kita mainnya di 4 ban utama. Kayak gitu. 4 ban utama itu 10.000 km sekali dirotasi plus ditambah sporing. Gitu. Sporing ini memang dirasa kayak nggak begitu berefek, Pak. Tapi itu akan sangat bisa membaca kondisi kemiringan dari sistem kemudi. Sehingga apa?
ban menjadi awet, bukan awet ya, terasa makannya itu berbarengan. Ya. Jadi ausnya itu bareng, sehingga kalau kita ganti ban itu nggak ganti dua di belakang yang cepat habis dalam atau depan yang habis luar gitu, nggak, tapi betul-betul rata kita ganti sekaligus 4, dan penggantiannya pun juga dalam tempo waktu yang lama. Nah, kayak gitu. Nah, nanti akan terasa tuh kita kalau misalnya kita jaga sporingan kita akan terasa ketika kita pergi jauh, jarak jauh. Misalnya kalau mobil dengan kondisi sporing, terus mobil dengan kondisi tidak sporing yang baik, itu akan terasa ketika kita pergi jauh. Misalnya dari sini ke Jakarta, dari Jogja ke Jakarta, biasa kita nempuh waktu 8 jam. Itu nggak terlalu capek, Pak. Tapi ketika kita mobil tanpa sporing, kita nempuh waktu misalnya 8 jam, sama-sama 8 jam, itu akan terasa pegel. Kenapa? Ketika kita lepas setir, mobilnya lari kanan. Lepas setir, mobilnya lari kiri. Atau mungkin mobil setirnya udah dipegang, tapi kadang-kadang kita harus menyesuaikan. Nah, itu yang bikin kita capek. Terkadang kalau power steeringnya berat, itu pun juga akan menambah capek kita. Dengan waktu tempuh yang sama, tapi kondisi badan itu terasa lebih nyaman. Kayak gitu, Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ardi. Siap, mungkin ini yang dapat kita sampaikan ke teman-teman semuanya. Kalau teman-teman punya mobil kesayangan mungkin udah di atas 120.000 km, coba perhatikan item-item yang memang harus dilakukan periodical maintenance dan juga harus dilakukan penggantian. Kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.